Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 6, yang ada di LKS halaman 15 sampai dengan halaman 17. Materi pembelajaran 6 anak-anak, berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Isna berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Fabel itu dongeng yang menceritakan tentang hewan. Itu namanya fabel. Tampak pada gambar ini ada orang tua Isna yang sedang bercerita. Dengarkan dengan saksama dongeng fabel Sang Kancil dan Cicak Badung yang dibawakan oleh guru. Baik anak-anak, di sini ibu akan membacakan dongeng tentang Sang Kancil dan Cicak Badung. Nanti anak-anak menyimak. Sang Kancil dan Cicak Badung. Di suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian, para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun saat para semut sedang apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan hap, menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya, lalu cepat-cepat kabur. "Wah, ada pencuri, pencuri, pencuri!" teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian, setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak, setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang Kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya, para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian Sang Kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis, taruh di pinggir buat dimakan nanti. Tralala trilili.
Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh rendah menertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu, rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian, dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka, dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya, sang kancil mengganti cabai dengan apel bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya, sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam, cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina pada makhluk yang baik hati. Mari menulis anak-anak, tulislah kembali dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung dengan bahasamu sendiri. Baik, setelah tadi menyimak cerita yang telah dibacakan Bu Guru tentang si kancil atau sang kancil dan cicak badung, kemudian anak-anak membuat atau menulis kembali cerita atau dongeng sang kancil dan cicak badung menurut atau sesuai dengan bahasa kalian sendiri ataupun sesuai dengan pemahaman kalian. Baik, di sini Ibu memberikan contoh dongeng sang kancil dan cicak badung dengan bahasa sendiri. Ini nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Sang kancil dan cicak badung. Pada suatu ketika, kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut di tepi parit yang dialiri air yang jernih. Saat melihat segerombol buah apel merah menjulur ke parit, para semut meminta pada sang kancil untuk memetiknya. Dengan gesit, sang kancil memetikkan buah apel merah itu. Para semut segera memotongnya kecil-kecil, lalu mencari tempat untuk menikmati apel itu. Namun, saat para semut menikmati pesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata, menyerobot potongan buah apel yang paling besar, lalu cepat-cepat kabur. Kancil tahu yang menyerobot potongan apel itu adalah cicak badung. Setelah berpikir sejenak, sang kancil sangat bijaksana. Ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Para semut tertawa terpingkal-pingkal mendengar rencana kancil. Sesaat kemudian, sang kancil membawa segenggam buah kecil berwarna merah dari semak-semak. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, menari-nari, dan menyanyi dengan syair yang lucu.
Pada saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak datang dan langsung menangkap buah-buah merah itu lalu kabur. Bukannya marah, para semut malah tertawa melihat tingkah cicak. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa saat melihat dia mencuri buah merah. Setelah mencicipi buah merah yang rasanya manis dan enak, cicak kekenyangan dan tertidur pulas. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Kemudian cicak kembali ke pinggir sungai dan mengintip, ingin tahu hal yang aneh dengan para semut. Saat tiba di pinggir sungai, si cicak mendengarkan sang kancil menjelaskan kepada para semut bahwa yang dimakan cicak adalah stroberi. Para semut kecewa karena mengira buah merah itu adalah cabai yang pedas. Dengan memakan stroberi, sang kancil berharap cicak kekenyangan dan tidak akan mencuri lagi. Sang kancil berencana akan berkunjung ke rumah cicak dengan membawa stroberi dan menasehatinya agar tidak mencuri lagi. Mendengar hal itu, cicak merasa telah melakukan hal hina kepada makhluk-makhluk yang tulus. Itu adalah cerita atau dongeng tentang sang kancil dan cicak badung yang ditulis menggunakan bahasanya sendiri. Nanti anak-anak bisa mencoba membuatnya sesuai dengan bahasa kalian sendiri dan sesuai dengan pemahaman kalian. Mari berlatih anak-anak, berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Jadi, jika pada gambar ini menunjukkan perilaku yang menggambarkan kerukunan, ini diberi tanda centang. Dan jika pada gambar ini menunjukkan perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan, berarti diberi tanda silang. Untuk gambar yang pertama ini ada Edo dan Faiz ini sedang bertengkar. Kalau sedang bertengkar ini merupakan contoh perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Ini berarti nomor 1 disilang. Selanjutnya pada gambar 2 ini Isna beserta keluarganya sedang mengobrol di ruang tamu. Ini mereka sedang bercerita dan adiknya ini sedang bermain dengan kucing. Ini pada nomor 2 menunjukkan perilaku yang menggambarkan kerukunan. Jadi kita centang. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga, tampak pada gambar ini ada Isna, Faiz dan teman-temannya ini sedang bermain bersama di rumahnya Isna. Pada gambar nomor 3 ini menunjukkan perilaku yang menggambarkan kerukunan. Jadi kita centang. Kemudian untuk gambar yang keempat ini ada Faiz beserta teman-temannya ini sedang rebutan robot-robotan. Ini menunjukkan perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Ini berarti kita silang. Di rumah Isna terdapat jam beker. Jam beker memiliki bunyi panjang membandingkan bunyi panjang dan pendek. Tampak pada gambar ini ada gambar jam beker dan kentongan. Jam beker ini menunjukkan bunyi panjang. Kalau jam beker itu kan bunyinya tring. Itu kan jika ada bunyi jam beker, agar berhenti bunyi jam bekernya itu harus dimatikan terlebih dahulu. Ini menunjukkan bunyi panjang. Tetapi untuk kentongan ini termasuk bunyi pendek karena kentongan itu akan berbunyi jika dipukul. Misalnya dipukul 1 kali, itu otomatis bunyinya hanya sekali. Misalnya tong, udah seperti itu. Jadi
Jam beker ini termasuk bunyi panjang dan kentongan ini termasuk bunyi pendek. Bunyi panjang itu jika bunyinya panjang, jika bunyi pendek ini berarti menunjukkan bunyinya pendek atau tidak lama. Mari berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang pendek. Baik, di sini Ibu memberikan contoh bunyi yang panjang yaitu bunyi bel. Bunyi bel misalnya pada sepeda itu bunyinya tring seperti itu. Bunyinya panjang. Boleh juga bunyi musik misalnya, itu kan panjang. Dan bunyi bersin ini untuk bunyi pendek. Kalau bersin itu kan bunyinya hacim seperti itu. Boleh juga bunyi orang yang batuk misalnya, itu termasuk bunyi yang pendek. Bunyi yang lebih panjang adalah bunyi bel. Bunyi yang lebih pendek adalah bunyi bersin. Untuk nomor 2, berilah tanda garis bawah seperti itu untuk nada yang panjang pada lagu Ayamku berikut. Baik anak-anak, di sini sudah ada lirik lagu Ayamku yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Pada lirik lagu Ayamku ini sudah ada tanda garis bawah atau tanda garis yang berwarna orange. Itu menunjukkan nada yang panjang. Nanti anak-anak bisa menulisnya sesuai yang ada di dalam video pada lirik lagu Ayamku yang ada di halaman 17 pada LKS ya anak-anak. Baik anak-anak, nanti anak-anak menyimak sambil menirukan menyanyikan lagu Ayamku yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Berikut ini Isna memiliki 12 buah apel. Isna akan membaginya menjadi beberapa bagian. Mari berlatih. Mari bantu Isna dalam membagi kumpulan buah apel. Pada LKS di halaman 17 itu ada nama Siti. Mari bantu Siti. Nama Sitinya itu dicoret, nanti diganti Isna sesuai dengan nama yang ada di atasnya atau di bawah lirik lagu Ayamku. Di situ berikut ini Isna. Jadi pada LKS halaman 17 nama Siti itu dicoret kemudian diganti Isna. Mari bantu Isna dalam membagi kumpulan buah apel.
Baik anak-anak, tampak pada gambar yang ada di LKS maupun di dalam video itu sudah ada 12 buah apel. Nanti anak-anak bisa menghitungnya sendiri. Kumpulan buah apel tersebut ada 12 buah. Isna membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian. Jangan lupa anak-anak, Isna ini membagi kumpulan buah apel. Kumpulan buah apel tadi itu ada 12. Kemudian 12 buah apel itu kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Baik anak-anak, di sini Ibu ingatkan lagi, kumpulan buah apel itu ada 12 buah. Ini harus dibagi menjadi 2 bagian yang sudah Ibu beri tanda garis itu agar mengingatkan kalian bahwa 12 buah apel itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Tampak pada gambar yang ada di sebelah kanan itu ada gambar lingkaran anak-anak, itu untuk memudahkan. Ini kan ada 12 buah apel. 12 buah apel itu dibagi menjadi 2 bagian. 2 bagian itu Ibu gambarkan menjadi lingkaran. Lingkaran itu misalnya ini sebagai kresek ya, untuk memudahkan kalian. Misalnya kresek, ada 2 kresek itu akan dimasukkan apel. Apelnya itu ada 12 buah. Jadi 12 buah itu dibagi menjadi 2 kresek. Berarti dan ukurannya ini harus sama banyak atau jumlahnya itu harus sama banyak. Berarti 12 itu dibagi 2 anak-anak. Masing-masing kreseknya itu atau lingkaran yang ada itu diisi dengan 6 buah apel yang sama banyak. 6 ditambah 6 itu kan 12 anak-anak. Jadi setiap bagiannya itu ada 6 buah apel. Kemudian pada kotak yang ada di bawah yang berisi apel itu kemudian digaris. Di garisnya itu di mana? Apakah asal menggaris? Tidak anak-anak, sesuai dengan yang ada di dalam lingkaran atau apel yang ada di dalam lingkaran. Pada lingkaran, kedua lingkaran itu kan berisi apel 6 buah, masing-masing 6 buah apel anak-anak. Jadi anak-anak menghitung apelnya sampai 6. Setelah menghitung sampai 6, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu diberi tanda garis. Seperti yang ada di dalam video ya anak-anak, itu sudah Ibu beri tanda garis. Mengapa garisnya di situ? Karena 12 buah apel itu sudah dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. 2 bagian itu Ibu gambarkan itu menggunakan lingkaran. Masing-masing lingkaran itu berisi 6 buah apel. Jadi tanda pemisahnya dengan menggunakan garis itu setelah apel yang ke-6, karena di dalam lingkaran itu berisi 6 buah apel. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/2. Mengapa 1/2? Karena angka satunya itu berasal dari kumpulan buah apel anak-anak. Di situ kan kumpulan buah apelnya itu ada 1 atau 1 kotakan anak-anak. Untuk angka 2-nya per 2-nya itu berasal dari 2 bagian. Itu kan dibagi 2 bagian, atau di sini Ibu gambarkan menjadi 2 lingkaran. Jadi lingkarannya itu ada 2 anak-anak, agar memudahkan kalian untuk mengingatnya. Jadi masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/2 atau setengah. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 6 buah. Mengapa 6 buah? Tadi kan ada 12 buah apel, kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang Ibu
beri tanda itu dengan lingkaran. Setiap lingkaran itu berisi 6 buah apel. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 2. Isna membagi kumpulan buah apel tersebut. Jangan lupa apelnya itu ada 12 yang ada di dalam kotakan ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa menghitungnya sendiri. Isna membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak. Tadi untuk nomor 1 itu dibagi menjadi 2 bagian. Pada soal nomor 2 ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ibu gambarkan 3 bagiannya itu menggunakan lingkaran juga. Lingkarannya jika dibagi menjadi 3 bagian berarti lingkarannya itu ada 3. Kemudian di dalam lingkaran itu kita kasih atau kita beri apel. Apelnya itu jangan lupa ada 12. Berarti 12 dibagi 3 anak-anak. Masing-masing bagian atau yang ada di dalam lingkaran itu berisi 4 buah apel. Cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Baik anak-anak, di dalam gambar atau di kotakan itu ada 12 buah apel. Kemudian itu harus diberi garis pemisah. Caranya menggambar garis pemisah itu seperti yang ada di dalam gambar lingkaran. Itu kan gambar lingkarannya ada 3 anak-anak. Karena 12 atau kumpulan buah apel tadi itu yang berisi 12 buah apel itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi lingkarannya itu ada 3. 12 bagi 3 itu ada 4 anak-anak. Jadi setiap lingkaran itu berisi 4 buah apel. Caranya menggambar garisnya itu kalian menghitung apelnya dari angka 1, 2, 3, 4, lalu diberi garis karena di lingkaran itu kan isinya 4 buah apel. Setelah dikasih garis kita hitung lagi dari 1, 2, 3, 4, kemudian diberi garis seperti itu. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/3. Mengapa 1/3? Jangan lupa angka satunya itu berasal dari kumpulan buah apel. Kotakannya itu ada berapa di situ? Di situ kan kotakannya ada 1 atau kumpulan buah apelnya itu ada 1 kumpulan. Kemudian per 3, 3-nya itu dibagi menjadi 3 bagian yang sudah ibu beri tanda garis di bawahnya 3 bagian yang sama banyak. Atau angka 3-nya itu berasal dari 3 lingkaran yang sudah ibu beri gambar di dalam video. Itu angka 3-nya berasal dari membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak. Atau ibu beri tanda tadi jangan lupa yaitu dengan menggunakan lingkaran agar memudahkan. 1/3 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 4 buah. 4 buah itu berasal dari lingkarannya itu berisi 4 buah apel. Kenapa 4 buah apel? Jangan lupa pada kumpulan buah apel itu terdapat 12 buah apel. 12 buah apel itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. 3 bagiannya itu ibu memberikan gambar berupa lingkaran agar memudahkan anak-anak untuk membaginya. Seperti itu. Anggap saja lingkaran itu sebagai kresek ya anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 3. Isna membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Pada soal nomor 3 ini dibagi menjadi 4. Jadi 12 dibagi 4
dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Itu jangan lupa 12 dibagi 4. Ibu berikan tanda berupa lingkaran. Lingkarannya itu otomatis ada 4. Mengapa lingkarannya ada 4? Karena Isna membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian. Jadi lingkarannya ada 4. Jika dibagi menjadi 2 bagian, otomatis lingkarannya ada 2. Jika dibagi menjadi 3 bagian, otomatis lingkarannya ada 3, dan seterusnya. Paham ya anak-anak? 12 dibagi 4, jangan lupa itu hasilnya 3. Seperti yang ada di dalam gambar lingkaran, itu kan apelnya ada 3. Tinggal 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 4 kali. Cara menggambar garis pemisah pada gambar apel itu dengan melihat gambar yang ada di dalam lingkaran. Setiap lingkaran itu berisi berapa apel anak-anak? Ya, setiap lingkaran itu berisi 3 apel. Jadi setelah 3 apel berarti dikasih tanda garis 1, 2, 3 kemudian digaris 1, 2, 3 kemudian digaris 1, 2, 3 kemudian digaris. Seperti itu ya anak-anak. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/4 atau 1/4. Mengapa 1/4? Angka satunya itu jangan lupa berasal dari kumpulan buah apel, atau agar memudahkannya yaitu yang ada di kotakan. Itu kotakannya ada berapa? Kotakannya itu hanya ada 1. Isi apelnya atau di dalam kotakannya itu isi 12 buah apel. Kemudian per-4, 4-nya itu berasal dari mana? Berasal dari 4 bagian. Tadi kan Isna membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian. Jadi 12 dibagi 4. Jadi 1/4, karena kumpulan buah apel itu dibagi menjadi 4 bagian. Agar memudahkan, di situ sudah Ibu beri tanda dengan menggunakan lingkaran. Lingkarannya itu ada 4. Masing-masing lingkaran itu berisi 3 buah apel. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 3 buah. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya ya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.